Fakta data, sempat 10.000 orang terpapar COVID perharinya pada saat ini. Kalau kita orang yang naif dengan polosnya akan berkata, 10.000 orang per hari dikalikan 365 hari dalam setahun, maka di tahun 2021 ini bisa terpapar 3.650.000 orang. Bayangkan, 3,5 juta manusia Indonesia bisa terpapar. Masuk rumah sakit, tenaga medis, dan obat-obatan akan musnah habis dan menjadi risiko buruk bagi keselamatan jiwa mereka yang terpapar. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. 30 juta vaksin yang kita sudah beli bisa mengurangi serangan musuh tidak terlihat tersebut yang namanya COVID. Kita melihat data secara global di dunia saat ini, coronavirus memapar hampir 100 juta manusia dan dalam sehari kira-kira 250 ribuan orang terpapar di seluruh dunia. Kalau secara perhitungan rata saja, maka 100 juta manusia akan mungkin terpapar di tahun 2021 ini di seluruh dunia. Kita tidak ingin kalau pertumbuhan COVID menjadi eksponensial. Bisa terpapar 1 juta manusia per hari misalnya dalam 6 bulan ini. Amit-amit, semoga jangan terjadi. Karena kalau itu terjadi, di akhir tahun 2021 ada 500 juta manusia di seluruh dunia yang terpapar. Dan ini gila. Kembali ke Indonesia. Tanpa pertumbuhan eksponensial, hanya rata per hari saja di tahun 2021, 3,5 juta manusia Indonesia bisa terpapar. Dan jangan sampai eksponensial pertumbuhannya penyebaran coronavirus ini. Jangan sampai 5-6 juta orang terpapar di tahun 2021. Bisa gawat apa yang terjadi di tahun 2021 kalau pertumbuhan terpaparnya eksponensial. Ini ancaman nyata. 270 juta penduduk Indonesia dengan 30 juta vaksin, dengan 3,5 juta yang berpotensi terpapar, ini ancaman. Sesungguhnya sekarang ini bukan masa PSBB lagi untuk Pulau Jawa dan Bali. Rasanya harus ada tindakan lebih kejam lagi dalam tanda petik ya. Sebaiknya kita lakukan adalah masuk pit stop, perbaiki engine, ganti ban, isi bensin, ngegas berbarengan satu negara. Pasti Indonesia menjadi negara pemenang. Pasti bisa melewati Amerika dan Cina. Bukan hanya PSBB saja, bukan hanya lockdown saja, tapi solusi keseluruhan yang matang, terencana, dan eksekusinya tepat, kompak. Solusi bagaimana untuk COVID dan ekonomi yang dimaksudkan oleh Bosman kali ini? Begini pertama melihatnya. Banyak yang sebel bin murka ketika harus bayar tes antigen. Padahal bisnis memerlukan kunjungan ke beberapa daerah hingga menjadi terhalang karena mahalnya biaya. Kalau kita 3 hari saja ke sebuah daerah pakai pesawat, kapal, bis, kereta api, maka bisa dites 2 kali. Minimum 500.000 ekstra uang keluar. Antigen tes berbayar ini akan mematikan bisnis. Kita lanjut. Seperti yang lalu-lalu, Bosman tetap pada pendiriannya. Vaksin tidak bisa mengcover seluruh penduduk Indonesia dalam 4 tahun ke depan. Selain vaksinnya masih belum dapat, juga cara memvaksinnya yaitu harus 400.000 orang per hari dalam jangkauan 2 tahun ke depan baru mencapai 80% populasi. Dan ini tidak mungkin. Paling top 100.000 per hari atau 4-5 tahun lagi baru tervaksin semua penduduk Indonesia. Ya kira-kira mendekati 80%-nya. Perlu dicatat, saya ini pendukung vaksin yang saat ini pemerintah sedang kerjakan. Saya dukung. Saya berasumsi malah kesuksesannya 100% vaksin ini. Namun akan lebih sempurna kalau pemerintah lebih agresif lagi solusinya. Vitamin diberikan gratis sampai ke ujung desa pedalaman dengan posyandu dihidupkan lagi. Vitamin lebih murah dan bisa diproduksi lokal. Kasih langsung multivitamin dan pastikan mereka setiap 3 hari sekali datang ke balai desa atau ke posyandu untuk meminum vitamin mineral di depan petugas. Lalu wajibkan minum air putih 2 liter per hari atau 8 gelas setiap 2 jam. Mereka wajib minum air putih. Kombinasi vaksin dan vitamin akan cepat mematahkan mata rantai pertumbuhan penyebaran serta keterpaparan coronavirus. Dari tren 10.000 orang yang kalau belum terpatahkan akan memapar 3,5 juta manusia Indonesia, insya Allah dengan strategi vitamin dan vaksin bisa turun 70%. Setidaknya tidak 3,5 juta manusia yang terpapar, tapi 1 jutaan. Dan tetap saja menakutkan 1 juta itu. Namun sudah menunjukkan tren baik sehingga tahun 2022-2023 akan bisa selesai karena vaksin dan vitamin bisa mengcover wilayah lebih luas dan cepat. Jadi tahun 2022 semester 2 COVID baru teratasi kira-kira kalau pakai versi ini. Ini menakutkan sekali, namun ini kenyataan. Jadi bagaimana ekonomi di masa COVID yang tidak pernah ada kata new normal kalau skenario negatif yang kita paparkan ini terjadi? Maaf nih ya, kita urai negatifnya dulu baru bicara positifnya.
bisnisnya. Semua ini harus kita strategikan solusinya. Fakta yang bakal terjadi, dunia pariwisata internasional tetap mati suri sampai pertengahan tahun 2021. Wisata di Pulau Bali, dunia entertainment, jumpa darat, bioskop, mall, event, seminar, eksebisi, venue publik, transportasi umum belum bisa bergerak banyak hingga akhir 2021. Sangat perlahan sekali di tahun 2021 ini. Bisnis online, transaksi digital, kargo paket, bisnis distribusi akan naik 50% di tahun 2021 dibandingkan di tahun 2020. Bisnis kesehatan, farmasi, obat-obatan, jamu, alat rumah sakit, peralatan kesehatan, peralatan olahraga, fitness di rumah, pengobatan modern maupun alternatif naik 100% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Retail food deliver melalui aplikasi akan naik jumlah penyedianya. Penjualnya bisa naik 50% karena mereka yang laku adalah yang murah, terdekat, dan enak, di mana ratingnya bisa 4,5 ke atas walaupun mereka bukan pemain nama besar. Akan mengalahkan bisnis food di platform makanan mereka yang punya nama besar. Jadi KFC, Starbucks, dan sejenisnya bisa mendapat lawan keras dari para pemain food bisnis baru dengan strategi Ghost Kitchen. Membawa makanan sehat ke rumah para pelanggan dengan cepat, harga murah, dekat, jumlahnya besar. Jadi ke depan bagaimana? Ayo pejabat, dengan adanya masalah besar coronavirus ini, kesempatan bagi kalian berbakti menolong UKM untuk berbisnis. Salah satunya misalnya menyediakan makanan murah, sehat kepada sesama. Modali kami, buka kemudahan lainnya, dan jangan lupakan UKM ya bos. Juga satu lagi, buat grand plan menaklukkan Amerika mumpung mereka lagi perang saudara. Wah nih,